Nanah dan belatung di dalam perut lebih baik daripada mendengar musik dan nyanyian. Ini adalah satu makna di dalam hadis yang sahih. Bahkan hadisnya riwayat Imam Bukhari serta Imam Muslim. Tetapi sayang nih, banyak sekali orang yang salah paham tentang makna hadis ini. Karena tidak bisa kita menggunakan redaksi hadis langsung kemudian ditarik hukumnya haram. Haram mendengarkan musik dan nyanyian. Bahkan sekiranya seseorang itu di dalam perutnya ada darah nanah. Nanah ini kan darah yang sudah membusuk, tercampur dengan sodit, dengan belatung-belatung. Itu lebih baik daripada mendengarkan musik dan nyanyian. Nanti dulu. Memang hadisnya ini sahih. Sahih riwayat Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Tetapi jangan begitu dong cara memaknai hadis, cara memahami hadis. Karena tidak semua syair, tidak semua syair itu langsung haram, tidak. Tidak semua musik langsung haram. Tidak semua nyanyian langsung haram. Kita harus melihat tentang illatul hukmi. Apa itu illatul hukmi? Illat adalah permasalahan sebab suatu hukum. Contoh misalnya nih, mengapa anggur itu haram? Anggurnya ya buah, tidak haram. Buah kan tidak haram. Tetapi tatkala diperas menjadi minuman yang memabukkan itu. Ini ada illatul hukmi, ada sebab masalah hukum yang harus menyebabkan khamr yang sudah berubah menjadi arak, minuman keras, yaitu muskir, memabukkan, maka itulah haram. Sama halnya dengan syair, nyanyian dan musik. Tidak bisa langsung syair semuanya haram, musik semuanya haram, nyanyian semua haram, tidak bisa begitu, ndak. Oleh sebab itu, mari dengarkan dengan baik-baik penjelasan para ulama mengenai dua hadis tersebut. Di dalam hadis yang panjang, tetapi akan kita singkat di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyam tali ajawfu ahadikum qayhan khairun lahu min ayyam tali asyi'ran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, sungguh sekiranya memenuhi oleh rongga salah seorang kalian, rongga itu artinya rongga perut, qayhan pada nanah, khairun yaitu lebih baik lahu baginya dia, min ayyam tali asyiran daripada memenuhi oleh dia pada syair. Ini satu redaksi hadis benar dan hadisnya sahih. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan hubungan hadis al-Bukhari Imam Bukhari nomor hadis 6154 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tetapi kita harus tahu nih permasalahan yang pertama, asbabu wurudil hadis, sebab-sebab datangnya suatu hadis. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu cerita hadis ini bagaimana. Apakah semua syair langsung haram? Daripada kita menguasai syair-syair, nyanyian, musik, lebih baik perut kita penuh dengan nanah dan belatung-belatung, ulat-ulat. Masya Allah, naudzubillah. Jangan begitu cara memahami hadis. Rawahu Muslimun, dan telah meriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2259 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, baina nahnu nusiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baina nahnu nasiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil arji id arda syairun yunshidu. Suatu kami, ini cerita oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, sewaktu kami berjalan bersama Rasulullah SAW di Arj, tiba-tiba datang seorang penyair yang menyair, seorang penyair jahiliyah. Ingat nih, syair jahiliyah yang menghina Rasulullah SAW, yang melecehkan Islam. Jadi ini asbab wurudil hadis ini adalah seorang penyair jahiliyah, seorang penyair kafir yang menghina Nabi Muhammad SAW dan juga melecehkan agama Islam. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda begini, khudu asyaitana, tangkap syaitan itu, tangkaplah oleh kalian, setan itu tangkap. Au amsiku syaitana, atau tahanlah oleh kalian asyaitana pada setan itu. Nah, penyair itu bukan seorang Islam.
Tetapi menurut para ulama adalah syair jahiliyah, penyair-penyair jahiliyah orang-orang kafir. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat beliau agar menangkap penyair itu yang setan mengganggu. Penyair itu dianggap setan mengganggu. Oleh sebab itulah para ulama senantiasa meneliti suatu hukum itu dilihat dari asbab. Yang pertama, sebab wurudul hadis. Memang al-ibrah itu ya tergantung dengan keadaan, tetapi kita harus tahu ilatul hukmi, ya, ilatul hukmi, tentang ilat hukum. La ayyam tali'a jawfu rajulin qayhan khairun lahu min ayyam tali'a syi'ran. Sungguh sekiranya penuh oleh rongga perutnya seseorang, penuh pada nanah, yaitu lebih baik baginya daripada penuh pada syair. Ini sekali lagi bahwa penyair tersebut adalah orang kafir jahiliyah. Sehingga al-ibratu bi'umul lafzi la bi khususi sabab. Al-ibrah ini adalah pelajaran bi'umul lafzi, yaitu dengan umumnya lafaz. La bi khusus sabab, tidak dengan khususnya sebab. Memang sebabnya pertama adalah orang kafir jahiliyah yang menghina Islam. Kemudian para ulama juga sepakat bahwa Rasulullah SAW sangat memuji Hasan bin Thabit, seorang penyair Islam. Saat Rasulullah dibuatkan syair oleh Hasan bin Thabit dengan puisi-puisi yang indah, maka Rasulullah mengatakan inna fi syi'ri hikmah. Sesungguhnya di dalam syair itu ada hikmah. Jadi tidak semuanya syair itu langsung haram, tidak semuanya musik langsung haram, tidak semuanya nyanyian langsung haram. Coba kita renungkan, alat musik kok haram? Haramnya apanya? Misalnya nih gendang haramnya itu sebab apa kok haram? Kemudian gitar itu sebab apanya kok haram? Seandainya seruling itu mengapa kok haram begitu? Jadi tidak semuanya alat musik langsung dipukul haram, tidak begitu. Salahnya apa alat musik? Beda dengan babi itu najis, anjing najis, haram karena najis. Nah sekarang alat musik itu apanya sih kok yang menjadikan haram? Berarti kan harus ada sebab melalaikan, alhaqum, melalaikan kepada kalian, maka disebut alatul malahi. Alatul malahi itu alat-alat yang melalaikan. Jika tidak melalaikan maka tidak haram. Alat musik tergantung siapa yang memakai dan untuk tujuan apa. Kalau misalnya walaupun alat musik rebana misalnya, rebana kan awalnya juga boleh ya kan, tetapi kalau dipakai untuk maksiat ya tetap tidak boleh. Jadi tatkala kita menghukumi suatu alat musik, maka kita harus tahu tentang illatul hukmi, sebab hukum di dalamnya. Tidak bisa langsung kita pukul rata semua alat musik haram, semua syair haram, semua nyanyian haram. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.